luar biasa nih. Semangat semuanya, Jo. Semangat malam tentunya ya. Iya, karena setiap Selasa malam kita menemani semua pemirsa di rumah maupun hari ini kita ditemani oleh beberapa sivitas akademika. Sejumlah orang ada di sini dari Esa Unggul. Woi. Dari Mercu Buana. Dan jauh-jauh dari Bogor dari Ibnu Khaldun. Suaranya paling keras. Ini kayaknya bukan mahasiswa, ini anak STM. Iya. Tapi saya lagi sedih nih, Yo. Lah, kenapa, Sam? Saya Kok sedih tumben? karena cincinnya Ibu Iriana hilang. Oh ya? Dan itu bahaya. Kenapa? Kalau ditemuin sama istri saya, pasti nggak balik. Oh. Tapi Gitu kita ngomong-ngomong tentang sesuatu yang hilang, kita ingat bahwa tahun 98 itu ada kasus-kasus aktivis yang hilang. Iya, Ya. dan ternyata para aktivis itu juga membawa dampak perubahan yang cukup besar sampai sekarang ya. Dari aktivis kemahasiswaan maupun juga swadaya masyarakat sendiri juga banyak berkumpul. Nah, kita akan lihat angkatan-angkatan aktivis yang sudah memiliki peran penting untuk perubahan demokrasi di Indonesia. Oh. Angkatan berapa saja sih? Jadi dari mulai tahun, silakan Jo. Ya, 1928 ada Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, organisasi yang menghimpun gerakan mahasiswa 1926 dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa dan aktivis pemuda itulah muncul generasi baru pemuda Indonesia yang mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tokoh-tokohnya antara lain ada Sutomo, Soekarno, Sugondo, dan Suwiryo. Oh, luar biasa ya, dan itu tuh berkumpul dari seluruh Indonesia. Jadi kalau dari Sulawesi itu ada Jong Celebes. Kalau dari Sumatera, Jong Sumatranen Bonds. Dari Jawa tuh Jong Java. Waktu itu ada satu yang nggak hadir itu. Siapa? Itu Jong Bekasi. Jong Bekasi. Karena jauh gitu ya. Jauh ya, macet Jauh, panas. katanya udah deket tanah akhirat, Kalau jadi kamu nggak datang. angkatan berapa? Hah? Kalau kamu angkatan berapa sih? Kalau saya angkatan 98, tapi kita bahas dulu aktivis tahun 66. Angkatan 66 ini mengangkat isu komunis sebagai bahaya laten negara. Jadi berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang komunisme saat itu. Tokoh-tokoh angkatan 66 yang terkenal diantaranya ada Kosmas Batubara, ada Sofyan Wanandi, dan ada Akbar Tanjung. Jadi ternyata Akbar yang Tanjung, dulunya tuh mahasiswa idealis turun ke jalan, tapi setelah berhasil menumbangkan masuk juga ke dalam rezim Nah, kekuasaan. Pak Akbar Tanjung ini yang sampai sekarang ya masih eksis ya. Masih dia di eksis Golkar ya. Kayaknya dia tuh awet muda ya. Awet muda. Oke, selain itu juga ada aktivis 74. Angkatan aktivis ini dikenal dengan terjadinya peristiwa malari. Nah, mereka prihatin atas kondisi perekonomian bangsa di mana penanaman modal asing PMA sangat berlebihan. Tokoh yang terkenal di angkatan ini adalah Hariman Sirigar. Dia pemimpin aksi pengepungan di Bandara Halim sebagai bentuk penyambutan kedatangan PM Jepang Tanaka Kakuke. Jadi waktu itu ada Perdana Menteri Jepang yang datang ke Indonesia dan sebagai reaksi bahwa kita menolak modal asing, Perdana Menteri Jepang jangan masuk ke Indonesia. Tapi dia akhirnya bisa lolos. Bisa lolos. Dari jadi udah dikepung gitu tetap bisa lolos dari bandara. Karena waktu itu kayaknya dia dibantu oleh Doraemon. Oh, ada pintu ajaib. Ya ada pintu kemana saja. Kemana saja? Pintu kemana saja dia langsung ke istana. Oke. Lalu berikutnya ada aktivis tahun 1989 ketika Mendagri saat itu yaitu Bapak Rudini mengunjungi ke kampus Institut Teknologi Bandung dan disambut dengan demo mahasiswa dan terjadi peristiwa pelemparan terhadap Mendagri. Waduh. Mendagri lewat lempar. Lagi ulang tahun. Ya kan? Lagi ulang tahun. Dampak Lempar aksi telur. pun melebar ke berbagai lokasi di Kota Bandung. Tokoh-tokoh yang terkenal antara lain mungkin kita tahu ada yang sekarang jadi di ketenaga kerjaan ada Muhammad Jumhur dan ada Pak Fajrul Rahman yang sangat terkenal juga di aktivis. Twitter ya. Jadi waktu itu juga ada aksi pembakaran ban. Nah itu yang kasihan adalah teman-teman saya orang Batak. Karena bannya ngambil dari tambal ban mereka gitu. Dibakar-bakar, itu kerjaan gue. Gitu. Gak apa, ini demi bangsa katanya kan. Demi bangsa. Oh, yang ngomong-ngomong tadi kamu bilang kamu angkatan 98. Jadi aktivis 98 juga waktu itu menuntut adanya reformasi dan dihapuskannya KKN ya, bukan kura-kura ninja tapi korupsi, kolusi dan nepotisme pada tahun 97 dan 98 lewat pendudukan gedung DPR MPR oleh ribuan mahasiswa yang akhirnya memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya.
Dan waktu itu ya saya bukan aktivis sebenarnya. Kamu ngapain pada waktu 98? Ya karena waktu itu saya adalah mahasiswa tingkat akhir, semua teman-teman turun ke jalan, saya ikutan. Gitu kan. Ikutan. Kamu juga ikut menduduki gitu? Kamu duduk Enggak, aja? saya nggak kuat masih? naik ke atas, jadi saya dibawa, ayo gitu doang gitu kan. Semangat gitu kan. Dan waktu itu tuh kan saya seorang stand up comedian, saya anggap bahwa itu, Sudah ada itu waktu itu? oh, belum ada, saya adalah stand up comedian pertama. Wow. Waktu itu saya orasi, saya anggap stand up comedy. Luar biasa sudah. Jadi waktu itu saya itu bilang, bahwa, turunkan Soeharto. Saya lagi bercanda, turun beneran. Itu. Dan seperti dengan namanya ya, news show, ada komponen news di situ. Kita tidak boleh asal ngomong, Jo. Jadi kita ketika bicara aktivis, kita di segmen berikutnya akan juga mengundang aktivis-aktivis yang real. Ya. Real, langsung kita akan mendengarkan bagaimana juga perjalanan mereka yang dulu dari aktivis sekarang menjadi pragmatis kah? Masuk begitu? ke dunia politik. Dunia politik juga banyak. Apakah idealismenya Betul. Masih ada atau masih udah ada luntur? kita lihat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di News Show. Nah tentu semangat kita juga baik di luar maupun di dalam, semangatnya harus tetap sama. Jangan korupsi. Kita harus menjaga jarak dari sistem yang korup tadi. Jangan larut dalam sebuah Dicatat proses ya. Catat. This twisted cat and mouse game always starts the same. First we're both down.